wa bilayatihi ridolun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah salah satunya untuk Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan zikir itu walaupun kelihatannya mudah, tapi pahalanya begitu besar berzikir itu. Kenapa hal ini harus kita lakukan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia sudah berbagai desain. Suatu saat manusia itu akan mengalami sebuah keguncangan jiwa, keguncangan hati, dan telah memberikan solusi dan obatnya terhadap hambanya kegalauan itu. Khalaqal insan haluan. Allah menciptakan manusia itu nanti dalam keadaan galau, gitu ya, manusia. Dan itu emang salah satu tabiat manusia seperti gitu. Manusia itu akan selalu direnungi berbagai masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan solusi lewat Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita, baik orang beriman ataupun orang tidak beriman, Allah itu akan memberikan kasih sayang, itu kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu. Kalau Ar-Rahman untuk siapa, Bu? Pak? Untuk seluruh manusia, ya, seluruh makhluk, gitu ya. Kalau Ar-Rahim, orang yang beriman, gitu ya. Nah, makanya tidak heran kalau orang kafir banyak yang kaya, usahanya maju, gitu ya. Padahal cara sholat emang gak wajib. Tapi orang Islam, gitu ya, banyak juga yang miskin. Sampai ada yang bertanya, untuk apa sholat tapi miskin, gitu ya. Untuk apa sholat tetap usaha susah. Dan sholat bukan untuk usaha, gitu ya. Kalau mau usaha maju harus giat, harus kerja keras dalam usaha itu, gitu ya. Sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Ya, bonus dan buah dari sholat itu Allah akan memenuhi apa yang kita inginkan, gitu ya. Jadi salah kalau ada orang sholat itu sangat salah. Udah jelas ya, di dalam Al-Quran juga Allah akan mengantar. Silakan kalian ya, kalian berusaha gitu ya. Tapi tetap jangan lupa untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, yaitu melakukan seperti sholat, gitu ya, saum. Nah, kemudian untuk membersihkan harta itu ada zakat, infak, sedekah, gitu kan. Nah, kembali dalam hal ini, makalah sekarang ini, gitu ya. Kalau pikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sekarang ini kan begini, punya HP gitu ya, beli handsfree gitu kan. Jadi bagaimana orang bisa tenang? Sementara di dalam ada berbagai macam Allah menciptakan itu, ada kolbun, ada satu lagi apa? Akal. Jadi lamun ada hardware gitu kan. Ya, otak itu adalah merupakan alatnya, ya. Akal itu adalah gitu. Apakah nanti otak itu, akal itu dari kolbun, dari hati, gitu ya, atau hati dari akal? Supaya bisa mengerti, gitu ya. Jadi kenapa orang itu banyak yang stres? Kenapa orang itu banyak yang tidak karuan menyelesaikan masalah-masalahnya itu, gitu. Nah, itu apakah hati atau kolbun dari akal atau akal dari kolbun? Kalau otak punya semuanya ya, kalau otak mah ya. Binatang juga punya otak. Ya, cuman binatang itu ya. Nanti kan seperti kalau di dalam logika saintifik itu nanti begini, ada otak sebagai apa namanya? Hardware, ya. Kemudian akal itu adalah sebagai software yang menjalankannya, ya. Nah, pikiran itu adalah yang mengolah apa yang ada dalam kolbun kemudian di dalam pikiran.
kolbu dulu atau dari akal dulu bersikap atau menentukan itu? Coba. Dari akal dulu, akal pikiran atau dari kolbu dulu? Coba. Kalau akal untuk apa? Kalau akal berpikir kan, ya. Munculnya pikiran itu dari mana? Dari hati, berarti dari kolbu, ya. Kenapa akal itu berfungsi berpikir? Itu karena dari kolbu, ya. Gitu. Kenapa akal itu mengarahkan pikiran itu ke arah sana misalnya gitu ya, gitu. Kenapa akal ini menyatakan bahwa yang sakit itu adalah kaki, gitu kan? Nah itu kan dari karena ada yang sakit dari di antara organ tubuh kita, maka akal berperan. Apa yang kita lakukan? Tapi ada guys pendidikan penelitian kalau secara detail, secara apa? Ini ada kolbun, gitu ya, akal. Nah itu kan ada hati. Jadi kalau kolbun itu kan bahasa Arabnya apa? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa kolbun itu? Bahasa Indonesianya? Kolbun bahasa Indonesianya apa? Kolbun bahasa Indonesianya hati. Kalau bahasa Inggrisnya? Kan hati ya, hati gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya nanti apa? Heart kan? Gitu heart kan? Gitu ya. Kalau apa namanya? Kolbun itu kan hati itu heart ya. Nah, jadi berasal daripada hati itu manusia itu akan diolah oleh akal pikiran. Dan akal pikiran menyelesaikan sebuah permasalahan itu karena berasal dari hati. Makanya dalam Al-Quran itu bahasa kolbun lebih banyak bahasa kolbun, gitu ya. Ketika Allah menyatakan bukankah mereka itu tidak berjalan ya dengan hati-hati mereka, dan hati mereka itu kolbun itulah yang menggerakkan, punya hati, punya telinga. Jadi dari hati itu diolah oleh otak pikiran ini, gitu. Maka tentu kesimpulan mengambil kebijakan seperti apa yang harus kita lakukan. Tidak sembuh, tidak sehat, maka ini otak itu akan terus memacu lebih keras otak gitu. Macunya itu. Nah makanya gitu ya, dinyatakan bahwa kenapa yang harus pertama diobati itu adalah hati, gitu ya. Bagaimana caranya supaya hati itu tenang? Hati itu nanti jantung kan yang memompa itu. Ketika hati kita ini tidak tenang, gitu ya, maka ditakan jantung itu semakin keras, gitu ya. Pompa darah itu semakin deras, gitu ya. Kemudian ke otak, gitu ya. Otak tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan hati sehingga stres. Gitu kan, sehingga stres. Jadi otak itu tergantung kepada organ tubuh yang lain karena yang mengolah otak itu. Gitu ya. Kita sakit gigi, gitu ya. Yang mengolah siapa? Otak kan. Wah, sakit gigi apa yang harus kita lakukan ya? Gitu, obat, gitu ya. Sembuh. Kita misalnya kakirit gitu ya. Yang berperan itu siapa? Otak kan. Otak. Tapi tetap otak itu pun dijalankan oleh hati. Karena ketika kita misalnya kakirit, kemudian kita ini panik, kumasin keracunan, nah itu kan dari hati. Otak itu akan keras bekerjanya itu. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala semuanya mengatur supaya manusia itu tentram, nyaman oleh Allah itu kan. Dibenerin hatinya itu bukan otak pikirannya, bukan akal. Nanti kalau misalnya ini kenapa nggak tenang? Wah ini akalnya nih, otak pikirannya harus ditenangkan, bukan, tapi hatinya ini. Maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan ya yuhaladina tutmainal qulub, kan gitu ya, yang tenang-tenang hatinya, kan gitu ya. Nah ternyata secara psikolog banyak peneliti bahwa berzikir itu dampaknya sangat besar. Hanya sebentar kita berzikir, tapi dampak terhadap besar. Jadi ahli-ahli psikologi, ya, psikiater meneliti tentang masalah zikir ini, ternyata besar dampaknya itu terhadap jiwa-jiwa kita, walaupun hanya sebentar kita berzikir. Ya, itulah makanya
Di dalam Al-Quran pengetahuan, ya, dijelaskan ketenangan jiwa ini berasal dari kolbun, ya, yang dibacakan kalimat-kalimat sifat-sifat asma Allah, gitu ya. Tapi harus terbiasa, kan, dibiasakan. Makanya kata Rasulullah itu ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, syariat Islam itu udah banyak, gitu ya. Tapi apa yang harus dan syariat itu, yang banyak itu, untuk kami semuanya? Kata Rasulullah itu, hendaklah engkau basahi, gitu, mulut kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini indikasi, walaupun syariat Islam itu banyak, ya, waktu itu Rasulullah, orang pintar di dalam mengkaji, orang pintar di dalam mengolah hukum-hukum syariat Islam, tapi kalau kolbunnya sehat mah, ya, apa yang terjadi coba? Orang yang korupsi itu, yang banyak licik, orang berawal dari apa? Coba, ayeuna welahnya, itu banyak kelicikan. Jadi kalkulator Indonesia itu ayeuna karacau. Mohon kan abis sok dengar di TikTok 50 guna 200 sama 5 10 gitunya, terus hiji tambah hiji 2 jadi sabaraha tah ya, teh hiji tambah hiji kuna 2 apa, nah gitu, 2 tambah 2 kuna 4, 2 tambah 2 jadi 22. Nah, semuanya itu dari kolbun yang kotor, berawal dari hati yang kotor, kemudian diolah oleh otak, ya, oleh otak kita, menjadilah sebuah kesimpulan yang jelek. Siapa yang mendorong hati itu adalah karena setan. Karena setan. Coba ayeuna ada setan lebetna karena otak pikiran atau karena hati? Karena hati, karena kolbun kan, karena jiwa heula, otak itu begitu ya. Nah, makanya di sini saya menjelaskan, ya, tentang masalah manfaat zikir dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Karena begini, ada zikir, ada doa, gitu ya. Ini disimpelkan masalah ini, nanti bisa dibaca kalau nggak keburu ya. Jadi begini, ada zikir, ada doa, sama nanti berbeda. Kalau zikir, bagian dari zikir. Zikir sebagian. Ya, jadi begini. Kalau doa itu, gini, kalau di dalam bahasa fikih atau tafsir itu begini. Tulabul adna ilal a'la. Tuntutan dari yang bawah hambanya kepada yang atas. Itu doa. Jadi tulabul adna ilal a'la. Itu adalah doa. Kalau perintah, terbalik. Tulabul a'la ilal adna. Tuntutan dari yang atas kepada yang bawah, itu perintah, gitu. Nah, kalau zikir di sini jelaskan bahwa zikir itu secara etimologi bahasa berasal dari kata kerja zakaro zikr, artinya memiliki arti mengingat dan menyebut, itu zikir. Nah, makanya ketika kita berbuat baik pun, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, ketika kita melakukan amalan-amalan yang sunat, kita melakukan itu bisa disebut dengan zikir. Kenapa harus dengan zikir? Supaya kita ria, gitu kan? Jadi lamun orang misalnya ayeuna, kenapa ketika kita berbuat baik harus ada zikir? Artinya supaya kita terjauh daripada ria-ria itu. Orang tua, kita berbuat baik kepada teman, kepada tetangga, kalau didasari dengan zikir, artinya hati kita ingat kepada Allah, insya Allah akan terlepas dari hal-hal yang ria. Itu karena apa? Karena zikir. Kita ingat kepada Allah. Apa yang telah kita berikan, itu adalah Allah Ta'ala, dan kita karena kekuasaan Allah. Insya Allah orang bakal terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa ketika kita menyumbang ke masjid atau ke hibah hajar kepada yang lain, ya, pahalanya tidak ada. Dia itu tidak mengingat kepada Allah bahwa harta yang telah saya berikan itu adalah hasil saya usaha. Sikap Firaun atau. Karena kitanya Firaun
utituhu ala ilmi indi. Kata semua yang aku usahakan, jabatan, harta, kekuasaan itu, kata Fir'aun, berdasar karena itu karena ilmu saya. Ya, itu karena kolbunnya udah dikuasai oleh. Makanya ketika kita berbuat baik, hilang dari dzikir kepada Allah, tidak mustahil akan terjadi seperti itu. Itulah yang disebut dengan zikir, gitu ya. Mengingat dan menyebut sehingga dapat dikatakan zikir, artinya adalah perbuatan dengan lisan. Menyebut, menuturkan, mengatakan, dan dengan hati mengingat dan menyebut. Gitu. Jantan ibu-ibu bapak-bapak mau hoyong tenang, pada ketika orang berjalan di mana, selalu ingat berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itu Allah akan mengampuni dan Allah akan menenangkan kolbun. Allah pun akan membuka keinginan-keinginan doa-doa kita karena Allah akan telah mengampuni. Jadi zikir mah amal anu ringan tapi pahala nageun. Dengan coba ya anak ye, apa yang menyebabkan kita banyak masalah? Ya, orang ngadoa ke Allah gitu ya Allah masalah-masalah, tapi anggap orang itu banyak masalah. Kemudian apa yang menyebabkan rezeki kita ini terhambat? Kemudian kenapa yang menyebabkan anak kita ngadidik seperti gagal? Isi diri. Karena mungkin ada hal-hal yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi kan tekarawas, ya, sehingga apa yang kita inginkan ku Allah belum dikabulkan. Maka dengan zikir inilah dikikis kesalahan-kesalahan itu. Dengan zikir. Nah, di dalam Al-Qur'an 152 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurkum. Gitu kan kata Allah, maka ingatlah kepadaku, ingat kepadamu. Gitu. Tak ieu teh lamun saurna gitunya ya. Siga anu bobogohan kontak batin. Aduh, cenanya palingan abdi teh ngeda kitu lah. Enggak mungkin. Jadi Allah mah lebih gitu pan Allah mah ketika kita ingat kepada Allah, Allah akan mengingat kepada kita dan bukan hanya mengingat, Allah itu mengabulkan apa yang kita inginkan. Tidak seperti gitu kan? Tidak seperti gitu. Maka waskuru li walatak kan? Bersyukurlah kepadaku dan kepadaku. Artinya kita ingat kepada Allah itu bukan hanya sekedar ingat, tapi dengan zikir-zikir. Gitu ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai ya ayyuhallazina amanu udzukurullaha dzikran katsiran. Nah, itu ayat 41 ya. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, kayak ini disebut lamun di dalam usul fikih mah ini disebut ayat Al-Qur'an mayat takiru ilal bayan. Ya, yang merupakan kepada penjelasan dari Nabi zikir. Gitu ya. Yang diperintahkan oleh Allah itu ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Gitu ya. Wahai orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Anu sok zikir anu kumaha anu diperintahkeun ku Allah teh. Disebut dengan dalil yang bersifat mujmal, mayat takiru ilal banyak yang memerlukan pada penjelasan kalau dalam kaidah usul fikih gitu ya. Jadi ayat-ayat seperti inilah yang dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Wasabihu bukrotan wasilan, dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang hari. Nah, bertasbih kan gitu ya. Gitu. Walladzi yusaikum wa malaikatahu wa tuh, jadi nalika orang berzikir, malaikat ya mendoakan kepada kita supaya seorang itu dihapus. Gitu. Nah, itu kan kanyahna Allah ka umat-umat Nabi Muhammad. Sampai seperti ini. Umat anu lain mah teunya, umat-umat nabi-nabi yang lainnya. Jadi umat yang terakhir tapi nanti dihisab yang paling pertama. Gitu ya. Kemudian umat Nabi Muhammad pun umat gitu nya. Nalika orang pada dihisab depan. Tadi dia kan coba kita saur Rasulullah teh kan kieu. Kewe mana umatku sebelum silakan beristirahatlah. Di dalam Suhai apa ada
sungai, mun orang di danau kan gitu ya. Itu tidak memandang orang munafik, orang banyak dosa itu. Kecuali orang kafir. Umat Nabi Muhammad silahkan duduk dulu sini. Gitu ya. Disiapkanlah mun orang VIP ruangan anak gitunya, walaupun kena kayak itu karena neraka. Ya, umat Nabi Muhammad pun pasti bakal karena neraka heula. Terus sampai umat Nabi Muhammad bakal aya karena neraka teh. Numpang payuna ibu. Mohon alimnya gitu. Rasulullah gini kan, kulu umati ya, seluruh umatku pasti akan masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali nu alim. Kata Imam mah hoyong dia entong lah, entong naon surga. Nah itu Nabi Muhammad seperti itu, untuk merelasikan Nabi Muhammad ku ulumatil jenata sampai nanti al-mumasari mencari umatku di mana. Jadi orang-orang menuju ke surga, Nabi Muhammad sibuk kiri mencari umatnya, gitu kan, mencari umatnya, gitu. Cek Allah teh ini saya gitu ya, asa kurang, wah terus kan dicari kan. Air masuk neraka, Nabi Muhammad memintakan hampura kan gitu ya, gitu seperti itu. Itu sayang Nabi Muhammad, gitu ya. Nah jadi bahwa malaikat pun ikut mendoakan ketika kita berzikir, gitu ya, berzikir kan. Ya termasuk astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah makanya wiridan itu setelah sholat wajib itu, kenapa Rasulullah menunjukkan wiridan itu? Karena itu adalah untuk menutupi ketika kita melaksanakan sholat. Sok ibu-ibu apa ayeuna terus yakin kita sholat wajib orang bener sadayana. Ya henteu pan, karek Allahu Akbar gitu ya. Aduh itu keur ngagoreng mah gitu ya. Nah, jadi ketika sahunnya itu ya, ketika kita tidak khusyuk dalam sholat itu, maka kata Rasulullah, sok silakan istighfar 3 kali kan gitu ya. Kemudian subhanallah gitu. Itu merupakan zikir penghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita ketika kita melaksanakan sholat. Gitu. Jadi jangan dianggap sepele itu zikir ya, wiridan setelah sholat itu banyak manfaatnya itu. Ketika kita melaksanakan sholat sahun ya, lalai gitu ya, setelah itu kita meminta ampun kepada Allah, mencoba sahur sama ya Allah beribadah serta sholat, pilih dina sholat segera lalai gitunya gitu. Nanti istighfar 3 kali heula, Allahumma antas salam kan gitu ya. Nah itu teh untuk menutupi orang teh gitunya, cukup Allah teh sok atuh mikir gitu kan, sok minta hampura ka kaula. Malaikatnya mengaminkan, para malaikat itu. Nah jadi di sini saya menulis keutamaan zikir kepada Allah. Yang pertama, zikir ibadah ringan. Naon sebab ringana zikir? Ibadah ringan ya, tapi pahalanya besar. Mun da zikir mah tubuh ayeuna urang sake ya subhanallah bihamdi biasa kan gitu ya. Sedikit dosa-dosa urang teh kan ringan. Ya. Paribasana urang ngangge naon teh sake ya subhanallah bihamdi biasa kan gitu ya. Sedikit dosa-dosa urang teh kan ringan. Ya. Paribasana urang ngangge naon teh upami di bumi naon teh acupna di bumi teh dasar gitu kan. Allah mah tetep aya mengampura ka urang. Ya. Allah mah tidak teu neko-neko teu macam-macam sugan maneh dasar rek bom jeung bari masak henteu. Ge pejabat kan. Ya, pejabat mah ayeuna urang dek pejabat teh wah kudu make jas, kudu rapi sagala, make kolor gitu kan. Itulah zikir itu adalah merupakan ibadah ringan tapi pahalanya besar. Nah di sini dinyatakan dalam hadis Imam Tirmidzi ana rajulan qala, dari Abdullah bin Muslim bahwasanya seorang laki-laki berkata, Allah inna saru'i al-islama qad kasurat alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak. Fa akhbirni bisyai'in, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu ya, atasabat bihi, yang sesuatu. Qala, maka Rasulullah menjawab, la yazalu lisanaka rukban min zikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah karena doa. Nah, jadi waktu itu syariat Islam itu sudah banyak. Ya Rasulullah udah mau mengeluarkan beberapa syariat.
Tapi naon deui cek sahabat teh gitu. Ini berzikir di dalam sarahnya dijelaskan bahwa maksud la yuzaka rotban min zikrillah itu adalah makan syariat-syariat Islam secara bersih. Gitu. Jadi setelah Rasulullah hukum-hukum Islam, dan hukum-hukum Islam itu sesuai dengan koridornya, tidak diputar-balikan, maka kata Rasulullah itu berdikir supaya hati kamu bersih. Kalau hati kamu sudah hukum-hukum Islam itu akan bersih. Pemimpin yang tahu hukum Islam kalau hatinya bersih, ya. Ulama akan berdakwah sesuai dengan warasatul anbiya posisinya sebagai pewaris Nabi. Tapi sebaliknya, kalau kotor, ya tidak bersih, itulah ulama ulama yang diancam oleh Rasulullah di ambang api neraka. Jadi dengan hati hilang, gitu ya. Yang kedua, zikir sebagai ampunan dan solusi hidup. Hal ini sebagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Yunus yang mengeluarkan dari perut ikan. Walaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi la yaumi yub'asun. Dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia tidak akan tinggal di perut ikan itu sampai hari bangkit. Jadi karena Nabi Yunus itu banyak berzikir kepada Allah, ya, tasbih gitu ya, maka Allah mengeluarkan salah satu dalil yang dipakai oleh para psikiater muslim dijadikan sebagai solusi hidup. Ya, jadi betul bahwa ketenangan jiwa itu berawal dari zikir itu. Waktu itu Nabi itu berzikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah mengeluarkan. Nah, kita pun sama seperti itu. Kalau kita banyak masalah, selain kita menyelesaikan masalah itu secara dohiriyah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zikir dapat menghidupkan hati. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Musa As'ari meriwayatkan persamaan seseorang yang mengingat Tuhannya dan seseorang yang tidak mengingatnya adalah seperti orang antara hidup dan orang mati. Nah, jadi selama antara mengingat Allah itu sama aja dengan orang mati, ya, kata Nabi seperti itu. Makanya ngajak baca berzikir. Dapat memberikan ketenangan hati. Saat seseorang mengingat Allah dengan tulus, hatinya akan merasa tenang dan damai. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd 28. Allazina amanu wa ma'inul qulubuhum bila bizikrillahi tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, ini dalil-dalilnya gitu ya. Dan yang kelima, ibu kebaikan dan menghapus keburukan. Di dalam hadis Imam Muslim dinyatakan, An Sa'd bin Abi Waqqas an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kunna inda Rasulullah sallallahu faqala ayazijul ahadukum ayaksiba bi hasanatin fasa'alahu sa'irun min dilsaihi kaifa yaksibu alfa hasanatin qalla mi'ata tasbihatin patuk alfa hasanatin atau tuhats anhu alfa hasanatin khotiatin. Dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata, suatu saat kami bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, apakah seseorang di antara tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Di antara yang duduk bertanya, bagaimana di antara kita bisa memperoleh 1000 kebaikan dalam sehari? Dia mencoba membaca 100 tasbih Allah, maka ditulis 1000 kebaikan baginya atau 1000 kejelekan. Nah, janten Nabi Muhammad dulu ke Allah gitu ya. Ya Allah, bagaimana umatku bisa mendapatkan pahala yang banyak sementara umatku paling tua ya. Umurnya itu sampai 65, saya sebenarnya 60 sampai 65 tahun umat Nabi Muhammad kan gitu. Tapi kalau umat yang dulu kan ratusan tahun. Ya kata Allah ya
seperti ini dilipat gandakan kan. Jadi tidak bisa membuat 1000 kebaikan berzikir, itu bisa dilipatkan. Itu dasarnya berzikir. Gitu ya. Dan ini semuanya ini sudah terbukti ya, baik secara ilmu saintifik, memang dalil qot'i di dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa secara fisiologis begitu. Bahwa berzikir itu bisa menenangkan hati. Gitu ya. Nah, ana hilap untuk mencantumkan ya jenis-jenis zikir sebetulnya ya. Tapi yang populer dan tapi yang paling suka itu adalah subhanallah bihamdihi ya. Oleh itu ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Itu adalah merupakan zikir yang disukai oleh Allah. Itu dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, jangan terus begitu. Ingin aku tunjukkan sebuah zikir yang Allah sukai, ya kata Rasulullah yaitu subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi gitu ya. Nah, semuanya ini kalaman pisan ku abdi ibu bapak ketika ada masalah besar gitu ya, mau coba renungi sambil berzikir kalau subhanallah istighfar ya seperti gitu kan gitu, bersolawat boleh bersolawat kayak gitu, solawat wajib melihatnya solawat ya kan gitu, wajib kan gitu ya. Kita pun boleh kalau misalnya di salah berzikir Allah bersolawat kepada Nabi boleh seperti gitu. Gitu ya. Jadi sebelum bersolawat kita berzikir kepada Allah, istighfar, subhanallah bihamdihi, ya Allahu akbar. Itu bisa menenangkan jiwa dan pikiran kita. Gitu ya. Sehari-hari seperti itu. Bacakanlah. Jadi untuk pas aya masalah gitu ya, namanya zikir. Nah, jadi orang teh kayak mengaplikasikan teh. Pelantaran gitu ya. Pas aya masalah udah berzikir. Orang teh hati tenang, pikiran ketenangan gitu ya. Tapi kalau dibiasakan, gitu ya, ketika ada masalah. Nah ini salah satu ciri kita berzikir kepada Allah. Lamun ada masalah, lalu mengucapkan astagfirullahaladzim, innalillahi. Mun urang ditajong misalnya, atau ulah gerak naon, astagfirullahaladzim, innalillahi. Kita berzikir. Ibu-ibu bapak mun ditajong atau itu bahasa anu kaluar teh bahasa anu garoreng patut. Gitunya, bahasa binatang kan gitu ya. Anjing sih cenah gitu ya. Gitu. Kadang orang teh jadi itu karena nah makanya kalau biasa berzikir ketika menimpa musibah selalulah diungkapkan, bahkan jauh-jauh hari kan kalau kita sering berzikir ketika sakaratul maut pun yang diingat itu adalah zikir kepada Allah. Kan indah yang punya gitu dikasat kan gitu orang teh zikir ingat walaupun tadi diingat si mayat itu kan berzikir ke Allah. Gitu ya. Benten untuk berzikir ribuan gitu. Tapi amun berzikir makan ya, gitu terbiasa. Maka biasakanlah berzikir karena berzikir itu dosa-dosa kita ya. Kemudian akan mempermudah jalan-jalan kita untuk mencapai yang kita gitu ya. Itu dasarnya kita berzikir seperti gitu. Bahwa zikir itu adalah merupakan amalan ibadah yang yang ringan, besar gitu ya, malahnya besar gitu. Bapak sholat mah wajib ya tong ayeuna tos sedikit terus sholat teu atuh ngagungan deui dosana teu langsung agengnya gitu. Tak kita berikan ya mudah-mudahan dalam kehidupan sehari kita ini hati dan pikiran kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita menjadi tenang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tinggal saja beri ngopi heula di luhur. Mangga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.